Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Shallu alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita kesehatan yang luar biasa dan sebuah kecukupan yang luar biasa. Marilah kita semua senantiasa bersyukur dengan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Percaya atau tidak, sholawat itu adalah sangat dahsyat efeknya untuk kehidupan kita sehari-hari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga Anda semua, anak istri Anda, orang tua Anda, orang sekitar Anda, saudara-saudara Anda, dan seluruh umat manusia selamat dari virus corona. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Semoga Anda semua sukses dunia akhirat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Izinkanlah ya Allah kami untuk bisa menikmati ibadah di bulan Sya'ban dan di bulan Ramadan. Izinkanlah kami bisa bertadarus Al-Quran, tarawih bersama, buka bersama, buka puasa bersama. Dan izinkanlah kami untuk bisa bersilaturahmi di saat Aidil Fitri. Ya Allah, ya Allah, buanglah virus corona ya Allah, musnahkan dari muka bumi. Amin, Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saudaraku, pada kesempatan ini saya akan men-share tentang cara Rasulullah dalam menangani wabah seperti yang terjadi saat ini di Indonesia, terjadi virus corona. Rasulullah SAW menangani dengan cara karantina sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang artinya kurang lebih sebagai berikut: jika terjadi wabah di antara kamu di suatu daerah, maka berhentilah Anda untuk mengunjungi daerah tersebut. Dan juga jika terjadi wabah di daerah Anda berdomisili atau Anda tinggal, maka jangan sekali-kali Anda untuk meninggalkan daerah Anda tersebut selama terjadi wabah. Hal itu terjadi, hari itu dibuat agar terjadinya sebuah isolasi, pemisahan antara si penderita epidemi dan daerah yang terkena endemi dan daerah yang steril. Itulah cara Rasulullah dalam sebuah hadisnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi wabah itu terjadi juga pada zaman Rasulullah SAW. Oke, itulah yang dilakukan Rasulullah dan cara Rasulullah. Lalu bagaimana cara Islam untuk mengatasi virus corona ini? Sudah ada ya, sudah ada. Kita kembali ke tuntunan kita, tuntunan Rasulullah SAW, tuntunan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dan hadis, yaitu apabila Anda melakukan sesuatu, tetap melakukan sesuatu, menyentuh barang sesuatu, setelah menyentuh dibiasakan Anda untuk membersihkan tangan, mencuci tangan ya. Itu secara medis. Dan Anda tetap pergi untuk membeli kebutuhan, misalnya ke pasar, pokoknya melakukan aktivitas dengan cara safety, yaitu menggunakan masker. Itu secara medis. Tapi secara agama Islam ada caranya yang kita semua sudah melupakannya mungkin, dan mungkin menyepelekannya karena kita sudah terbiasa, yaitu dengan berwudu. Anda harus tahu bahwa dengan berwudu adalah sangat dahsyat untuk membunuh kuman ya. Jangankan virus corona, virus yang lain-lain pun akan sirna kalau Anda yakin. Dianalisir dari sebuah universitas di Iskandaria ya, Universitas Iskandaria, beberapa dokter melakukan penelitian bahwa seseorang yang sering melakukan istidrat atau menghirup air dalam keadaan wudhu dalam hidungnya yang sering melakukan wudhu menghirup air itu berbeda dengan orang yang tidak pernah berwudhu. Jika orang yang sering berwudhu itu hidungnya akan bersih ya, di mikroskop ya. Tapi sebaliknya jika orang nggak pernah berwudhu, tidak pernah menghirup air ke hidung, hidungnya kotor, akan menjadi sumber
kuman dan penyakit. Itulah salah satu keistimewaan wudhu, makanya itu kita jangan melupakannya dan sering-seringlah kita berwudhu di saat virus corona ini. Selanjutnya, cara Islam dalam mengatasi wabah adalah sebagai berikut. 1. Kita harus banyak-banyak beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan hati dengan beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara termudah kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala adalah yang ringan dengan bersolawat. Dengan bersolawat, hati kita akan dibimbing, dikaruniai sebuah ketenangan yang sangat luar biasa. Itulah kedahsyatan solawat ya. Awalnya kita males. Oke, jadi saya sarankan Anda jangan ngeyel atau jangan nolak gimana caranya, yang alasannya itu alibi sehingga Anda tidak mau bersolawat. Sekarang kesempatan kita bersolawat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya satu hari setiap umat Islam di dunia ini melakukan solawat, katakan 1000 kali. Ucapan gimana? Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala, ringan 1000 kali, kurang lebih cuma 3 menit atau 5 menit. Itu kita habiskan setiap hari, maka dahsyat muka bumi ini. Insya Allah virus corona akan pergi, go out dengan sendirinya. Itulah kedahsyatan daripada wudhu dan sholawat. Kemudian saya sarankan kita semua, jika Anda ada waktu sempat, tengah malam Anda beristighfar, mohon ampun pada Allah. Intinya, jika kita bersih hati kita dari dosa, jika kita diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah semua masalah akan selesai. Jadi kita nggak perlu takut, nggak perlu panik berlebihan, karena panik berlebihan itu adalah cara syaitan untuk membuat hati kita gundah gulana. Di saat kita panik, setan akan masuk. Ya, hati-hati, ini adalah jebakan syaitan. Itulah yang saya sarankan untuk Anda. Ya, berwudu, menjaga kebersihan seperti biasa, menggunakan masker, bepergian seperlunya, dan perbanyak sholawat. Gak ada salahnya kita melakukan kegiatan sambil kita bersolawat, karena sholawat adalah cara yang paling mudah. Kemudian silakan Anda jika mau tengah malam bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sholat tahajud. Memperbanyak ibadah lebih baik daripada Anda membicarakan virus corona yang tidak akan ada permasalahannya, tidak akan ada penyelesaian. Tapi jika Anda mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita berdoa. Kita sekarang membuat jamaah walaupun hanya di rumah. Artinya kita sholawat bareng dan kita berdoa bareng. Insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Toh semuanya itu hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang bisa menyelesaikan permasalahan ini ya. Bukan lagi siapa-siapa, hanya Allah Subhanahu wa taala. Virus corona ada di muka bumi ini atas ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita berpikir positif. Sebenarnya kita sedang diuji hanya dengan satu soal, yaitu virus corona. Peserta ujiannya adalah seluruh umat manusia. Jadi kita lulus apa enggak dalam ujian ini? Dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita nggak bisa apa-apa. Walaupun kita mengedipkan mata pun kita nggak bisa, kecuali hanya ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, cukup sekian. Jadilah pribadi yang positif, dan silakan Anda gunakan waktu Anda, kehidupan Anda untuk hal yang baik, terutama men-share video saya ini dan melakukan hal-hal yang lebih positif. Saya tahu Anda lebih senior daripada saya. Karena itu saya mohon maaf apabila saya menyampaikan ini banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.